Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran PAI. Dan insya Allah kali ini kita akan mempelajari tentang tafsir surah Al-Kafirun. Tafsir sendiri artinya adalah penjelasan atau pendalaman terhadap suatu masalah. Nah, di sini kita akan mendalami atau menafsirkan surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Nah, selain itu, istilahnya Makkiyah ada juga Madaniyah. Ini ada pendapat menurut para ulama. Yang pertama adalah surat yang diturunkan di kota Makkah otomatis dinamakan surat Makkiyah. Dan surat yang diturunkan di kota Madinah otomatis dinamakan sebagai surat Madaniyah. Dan ada pendapat yang lain adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah atau kota Yathrib dinamakan sebagai surat Makkiyah, walaupun ayat itu diturunkan di dekat Madinah. Dan surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di kota Makkah, tetap dinamakan sebagai surat Madaniyah. Nah, itu dua pendapat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, karena surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah dan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, bahwa sudah jelas bahwa ayat ini adalah surat Makkiyah. Nah, surat ini, Al-Kafirun maksudnya, adalah surat yang ke-109 dalam susunan Al-Quran. Ya, jadi harus dipahami juga ada perbedaan susunan dan ketika turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jadi susunan dalam Al-Quran yang ada sekarang tidak sama dengan susunan ketika turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Contohnya adalah ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi ditempatkan tidak sebagai surat pertama dalam susunan Al-Quran. Jadi ada perbedaan susunan pembukuan Al-Quran dengan susunan ketika turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Baiklah, kita lanjutkan tentang surat Al-Kafirunnya. Surat Al-Kafirun ini dinamakan Al-Kafirun, artinya adalah orang-orang kafir. Dan kenapa dinamakan sebagai surat Al-Kafirun? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk berbicara kepada orang-orang kafir. Berbicara tentang apa? Berbicara untuk menyatakan bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Untuk penamaan surat Al-Kafirun juga ada beberapa nama. Di antaranya adalah surat Al-Ibadah. Nah, kenapa dinamakan sebagai surat Al-Ibadah? Karena di dalam surat ini terdapat pernyataan-pernyataan bahwa hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah ad-din. Nah, ad-din ini artinya agama. Ini diambil dari ayat terakhir dari surat Al-Kafirun ini. Kalimat lakum dinukum waliyadin. Ya. Sebetulnya masih ada nama-nama yang lain. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita baca sama-sama surat Al-Kafirun dengan artinya. Oke. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, artinya Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, ya, nanti kalau ketemu dalam Al-Quran atau dalam hadis, setiap kata-kata qul artinya adalah katakanlah. Asal katanya qala yaqulu. Kata perintahnya qul, katakanlah. Kata perintah untuk kamu. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya ya. Jadi siapa yang disuruh untuk berkata? Ya, Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang nyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang merintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu. Ya. La artinya tidak. A'budu, saya menyembah. Jadi saya tidak akan menyembah ma ta'budu. Apa-apa Tuhan yang kamu sembah. Ma ta'budu. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu, ya, wala antum itu bisa diartikan kalian, ya, bisa diartikan juga dengan kamu. Wala antum, dan kalian atau dan kamu abiduna ma a'bud. Ya, bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abadtu. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan saya bukan penyembah apa-apa, maksudnya Tuhan yang kamu sembah. Ilah yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Ini pengulangan kata, artinya ya sama juga ya. Wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu, ya, lakum atau milik kalian, bisa diartikan lakum itu milik kalian atau bagi kalian, dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagi saya adalah agama saya. Jadi masing-masing begitu ya. Itu kenapa ada pengulangan, ya. Itu untuk menekankan bahwa betul-betul saya, ya, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu artinya ya. Jadi silahkan nanti dibaca ayatnya, harus hafal ya, sampai hafal. Ya, insya Allah untuk kelas 5 ini ya harusnya sudah hafal. Dihafalkan, dilancarkan, dan harus tahu artinya. Nanti silahkan dihafalkan surat Al-Kafirun dengan artinya. Kita lanjutkan. Nih, sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya, Ibnu Katsir menjelaskan ya asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini dalam tafsirnya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diajak untuk berdamai, untuk berdiskusi, untuk berkompromi. Untuk apa? Untuk bergantian menyembah berhala dan menyembah Allah. Jadi mereka pengen, ya, karena sudah terdesak ya. Jadi ketika itu orang kafir Quraisy sudah merasa tertekan. Karena dakwah Rasulullah SAW semakin bagus, semakin banyak yang menerimanya. Maka ketika itu pimpinan-pimpinan Quraisy yang datang kepada Rasulullah waktu itu adalah Al-Walid bin Mughirah, Ash bin Wa'il, dan Aswad Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika itu mereka meminta Rasulullah SAW untuk bergantian menyembah Allah dan menyembah patung atau berhala selama setahun. Ya, nah, ini asbabun nuzulnya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan mukjizat turun ya
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Kafirun ini, yang intinya untuk bantahan untuk orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan selanjutnya. Jadi tegas ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang diturunkan langsung ketika itu, ya. Jadi ayat ini adalah sebagai jawaban kata-kata permintaan dari orang-orang Quraisy. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang nama surat Al-Kafirun dan sedikit tentang asbabun nuzulnya. Nah, untuk penjelasan kata per katanya silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca di bukunya, karena memang waktunya untuk menjelaskan tidak terlalu banyak ya. Nah, silahkan dibaca bukunya dan dipahami. Dan tugasnya adalah menghafalkan surat Al-Kafirun dengan artinya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, sudah belajar. Silahkan dikirimkan seperti biasanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.